Perkembangan pertanian. Pertanian di Subak Taman Sari pada saat ini cukup berkembang. Terlihat dari petani yang giat dan rajin dalam bertani. Begitu juga dengan hasil pertaniannya yang cukup berhasil, seperti tanaman jagung, cabai, kacang, pepaya, terong, dan lain-lainnya. Walaupun airnya mengandalkan air sumur, namun para petani tetap semangat. Dengan hasilnya yang lumayan bagus, dikala musim hujan baru mengandalkan air hujan, memang di Subak Taman Sari pertanian tersebut kadang-kadang hasilnya bagus dan juga kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan para petani. Ini dikarenakan akibat hama dan cuaca. Lalu pengolahan tanah. Masalah dalam pengolahan tanah, para petani mengolah tanah dengan cara membajak. Pembajakan tanah, sawah, dan ladang sudah memakai mesin traktor. Sudah tidak seperti dulu. Zaman dulu para petani membajak sawah dan ladang dengan sapi atau kerbau. Kadang juga dulu mengolah tanahnya dengan cangkul. Jadinya di sini apabila mengolah tanah masih seperti dulu, jadinya menggarap lahan agak sedikit lambat dibandingkan dengan memakai traktor. Di samping itu juga apabila memakai traktor, pembajakannya lebih dalam dan lebih cepat. Seperti contohnya, jika dalam suatu hari petani membajak dengan sapi hanya bisa membajak kurang 5 are, tapi kalau memakai traktor dalam satu hari petani membajak sawah atau ladangnya bisa mencapai kurang lebih 20 are. Maka dari itu di Subak Taman Sari kebanyakan para petani membajak sawah dan ladangnya dengan mesin traktor. Saya Satria Fernanda Putra Nugroho, kelas 10-7 absen 35. Saya akan membacakan tentang pembibitan atau pembenihan sebelum penanaman dan penanaman benih atau bibit yang sudah siap ditanam. Pembibitan atau pembenihan di sini dilakukan oleh para petani. Ada dua macam. Yang pertama, petani membuat bibit sendiri. Yang kedua, petani membeli bibit secara langsung. Dalam pembuatan bibit seperti bibit cabai, terong, pepaya, dan lain sebagainya. Biasanya para petani memakai plastik bag kecil. Dalam plastik bag inilah biji cabai, biji terong, biji pepaya ditanam. Kemudian ada juga yang langsung menebarkan biji-biji tersebut di tanah secara berpetak-petakan. Pada saat proses pembibitan ini, para petani memelihara bibitnya betul-betul dengan baik agar nantinya mendapatkan hasil bibit yang sempurna. Dalam masa pembenihan atau pembibitan ini perlu juga adanya penyemprotan karena agar daun dan batang bibit tersebut tidak terserang hama seperti ulat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan penyiraman bibit. Penyiraman bibit itu harus selalu disesuaikan dengan keadaan tanahnya. Jika tanahnya terlalu kering, maka akarnya akan tidak bisa berkembang bagus. Begitu juga jika terlalu basah, akan cepat akar bibit tersebut membusuk. Penanaman benih atau bibit yang sudah siap tanam. Biasanya benih atau bibit yang sudah siap ditanam adalah seperti bibit cabai yang sudah berdaun 4 lembar atau sudah berumur kurang lebih 30 hari. Dalam penanaman benih atau benih ini petani sebelumnya mempersiapkan lahan yang akan ditanamnya, seperti contohnya menanam cabai atau terong. Para petani mempersiapkan petakan-petakan tanah agar petakan atau tersebut agak tinggi. Pembatas petakan satu dengan petakan lainnya dibatasi oleh selokan atau saluran air, karena fungsinya pada waktu menyiram
hanya lewat selokan air tersebut. Penanamannya juga harus memakai ukuran agar nantinya tidak terlalu rapat atau jangan sampai terlalu renggang. Ukuran untuk menanam cabai biasanya dilakukan oleh petani 75 x 75 cm agar nanti hawa dan sinar lebih banyak didapat. Tapi kalau menanam jagung juga ada ukurannya, yaitu kurang lebih 50 x 50 cm. Dan juga bibit jagung yang ditanam ini hanya 1 biji saja, supaya nanti buah jagung di saat panen akan menghasilkan buah yang besar dan panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Sebelum saya membacakan materi ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igri Wahyu Pratama Putra, saya dari kelas 10-7. Materi yang saya akan jelaskan hari ini yaitu tentang pemeliharaan tanaman yang ada di Subak Taman Sari yang dilakukan oleh para petani. Dalam pemeliharaan tanaman dari kecil sampai pemanenan, para petani sangat giat sekali. Ini dikarenakan para petani agar bisa mendapatkan hasil yang bagus. Banyak sekali yang perlu dikerjakan dalam pemeliharaan tanaman tersebut. Seperti contohnya penyemprotan, pemupukan, dan lain sebagainya. Penyemprotan dilakukan setiap terlihat ada sejenis hama yang menyerang tanaman tersebut. Seperti contohnya hama walang, kupu-kupu, ulat, dan lain sebagainya. Ketika sudah menginjak masa berbunga pada tanaman cabai, para petani menyemprot tanamannya itu setiap seminggu sekali. Apabila sudah mulai panen, baru rutin disemprot setiap habis panen agar tetap bunganya tersebut bisa menjadi buah. Pada tanaman jagung, kita tidak perlu disemprot jika tidak ada hama. Tetapi pemupukan pada semua tanaman sudah pasti harus dilakukan. Pada tanaman jagung, pemupukannya itu harus dilakukan 2-3 kali panen. Tapi kalau tanaman cabai, terong, pepaya, dan lain sebagainya itu, para petani melihat keadaan tanamannya. Jika agak kurus atau berkembang atau pertumbuhannya lambat, maka cepat harus diisi pupuk agar tidak mati. Dalam masa pemanenan, seperti panen cabai kurang lebih 90-100 hari, baru petani memanen cabainya. Setelah panen pertama, kemudian panen keselanjutannya setiap 7 hari sekali. Panen jagung hanya sekali, yaitu setelah jagung tersebut berumur kurang lebih 95 hari. Panen jagungnya itu mudah. Kadangkala ada juga yang memanen jagung sampai kering di tempat agar mahal daya jualnya. Penjualan jagung di saat panen berbeda-beda karena ada yang ingin jagungnya laku lebih cepat, ada juga yang jagungnya dijual supaya lebih mahal. Akhirnya petani menjual dengan mengeringkannya. Yang selanjutnya ada pemasaran hasil panen petani. Hasil panen para petani biasanya kebanyakan hasil panennya tersebut dijual. Pembeli biasanya langsung datang ke petani. Apabila musim jagung, pembeli banyak yang langsung datang ke petani. Tetapi jika panen cabai, terong, ataupun sejenisnya, petani langsung membawa hasil panennya kepada para pembeli. Nah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan.
Ini adalah sebuah PPT, jadi kami mengungkapkan penjelasannya secara singkat saja. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.